Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya PLZ di channel pembelajaran ilmu sosial beserta pernak-perniknya untuk tingkat SMP ataupun SMA ataupun yang mau lanjut kuliah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas mengenai pasar bebas, yaitu untuk materi geografi kelas 12 semester 2. Pasar bebas atau dalam bahasa Prancis itu disebut dengan laissez-faire, yang artinya adalah perekonomian pasar yang mengandung biarlah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam artian ini, pasar bebas merupakan sistem perekonomian yang ada dalam negara kapitalis pada umumnya. Sistem pasar bebas atau laissez-faire yang artinya semuanya bebas dilakukan oleh siapapun yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah. Bisa disimpulkan, dalam sistem ini masyarakat diberi kesempatan dan kebebasan penuh untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan, dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur tangan serta tidak berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Ciri-ciri pasar bebas. Ada 7 ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, terdapat persaingan antar pengusaha. Keterbukaan pasar bebas menyebabkan setiap pengusaha melakukan usaha dengan bebas. 2. Penentuan harga suatu komoditas bergantung pada permintaan dan penawaran. 3. Kegiatan produksi tergantung pada perseorangan, kelompok masyarakat atau perusahaan. 4. Terdapat pembagian kelas, yaitu kelas pemilik modal dan pegawai. 5. Sumber produksi dan alat bisa dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat ataupun perusahaan. 6. Adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Terakhir, tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Berikutnya akan dibahas pasar bebas kaitannya dalam konteks geografi. Ya, karena materi yang kita bahas adalah materi geografi, otomatis salah satu cabang dari ilmu sosial yaitu ekonomi kita kaitkan ke dalam konteks geografi. Ayo kita ikutin pembahasannya seperti apa. Geografi dalam mengkaji permasalahan atau fenomena pada umumnya menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah, termasuk ketika membahas fenomena pasar bebas. Sehingga terlihat perbedaan cara mengkaji antara geografi dan ilmu lainnya. Dalam hal ini, pendekatan yang paling pokok dalam mengkaji pasar bebas menurut sudut pandang geografi adalah pendekatan kompleks wilayah. Ini dikarenakan fenomena pasar bebas melibatkan hubungan antar suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga banyak faktor yang terlibat di dalam pasar bebas tersebut. Hal ini terkait dengan salah satu teorinya Edward Ullman. Edward Ullman pernah menulis hal-hal yang mempengaruhi sebuah interaksi antar wilayah, entah itu memunculkan dampak saling menguatkan ataupun saling melemahkan. Mari kita simak untuk
Pengaruh interaksi oleh Edward Ullman ada 3. Yang pertama, adanya regional complementaries atau wilayah yang saling melengkapi. Dalam hal ini, ada satu wilayah yang mempunyai kelebihan sehingga dia mampu melengkapi kekurangan dari wilayah yang lainnya, ataupun sebaliknya. Yang kedua, spatial transfer ability, adanya kemudahan dalam perpindahan ataupun akses untuk transportasi, sehingga akan mempermudah laju kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, adanya intervening opportunity atau kesempatan untuk berintervensi. Dalam hal ini, intervensi diartikan bukan intervensi dalam urusan politik, tetapi adanya pilihan ketiga ataupun opsi yang lainnya, sehingga yang awalnya ada interaksi antar dua wilayah berjalan dengan baik, dengan munculnya pihak ketiga itu akan mengalami kelemahan atau interaksi dua wilayah tersebut semakin lama semakin melemah. Berdasarkan prinsip-prinsipnya, dalam hal ini dikenal dengan 4 prinsip utama yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena fisik maupun sosial pada pasar bebas. Dalam mengkaji pasar bebas, terlebih dahulu seorang geografi akan memperhatikan persebarannya. Untuk persebaran negara maju dan negara berkembang, pada bagian ini sudah dijelaskan pada materi yang minggu lalu. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Berikut 4 prinsip geografi yang akan saya bahas. Apakah itu? 4 prinsip tersebut ialah: yang pertama, prinsip deskripsi atau prinsip yang menjelaskan tentang gambaran-gambaran. Dalam hal ini, kalau di dalam geografi bisa digambarkan dengan peta, bagan, grafik. Prinsip berikutnya adalah persebaran atau distribusi, yaitu merata dan tidak meratanya distribusi fenomena sosial maupun fenomena fisik. Yang ketiga, adanya interrelasi, yaitu hubungan sebab akibat yang bisa saling mempengaruhi antar wilayah. Nah, yang terakhir adanya korologi. Prinsip korologi menjelaskan adanya gabungan ketiga hal tersebut di dalam satu prinsip. Dalam prinsip korologi, pada umumnya akan memuat prinsip deskripsi, persebaran, ataupun interrelasinya. Berdasarkan konsep dasar geografi, dalam mengkaji peristiwa dalam ruang, geografi selalu menggunakan konsep. Menurut Mursyid Sumatmeja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi, termasuk dalam mengkaji pasar bebas. Geografi menggunakan salah satu konsep dasar, yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Berikutnya akan saya bahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari pasar bebas terhadap negara maju dan negara berkembang. Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan baku untuk kegiatan produksi, masuknya pengaruh pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Negara maju sebagai produsen memasarkan hasil produknya ke negara yang sedang berkembang sebagai konsumen. Dapat memperluas pasar internasional. Barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dapat dipenuhi oleh negara lain. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Berikutnya, mampu meningkatkan devisa negara, masuk
saling mempengaruhi untuk menciptakan perkembangan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kegiatan industri di negara sedang berkembang dapat tumbuh dengan cepat akibat pengaruh dari negara maju. Itulah untuk dampak positif dari pasar bebas. Selanjutnya, dampak negatif pasar bebas. 1. Pembangunan yang tidak merata. 2. Pengaruh pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol menjadi ancaman bagi negara, khususnya negara berkembang. 3. Pasar negara sedang berkembang dikuasai oleh produk negara maju. 4. Banyak perusahaan negara berkembang yang akan bangkrut karena kalah bersaing. 5. Ketergantungan terhadap negara maju. 6. Masuknya tenaga asing ke negara berkembang. 7. Investasi negara maju terhadap kebijakan di negara sedang berkembang. 8. Masyarakat negara sedang berkembang bersifat konsumtif, dan dengan adanya kerjasama akan membuat masyarakat tambah konsumtif. 9. Dengan berkembangnya industri, potensi merusak lingkungan. 10. Penduduk yang tidak memiliki keterampilan khusus akan tersingkirkan. Buat kalian yang sedang selesai nonton videonya Pak FZ, saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Dan saya Pak FZ pamit undur diri, dan jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel pembelajaran Pak FZ yang berikutnya.